Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel YouTube Indah. Ini adalah video yang ke-8. Nah, di sini saya perlu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari, dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12106202220. Nah, di video kali ini saya bikin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riobita dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendapatan negara. Jangan lupa disimak ya, guys. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan negara. Satu, pengertian. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional tersebut disebut juga dengan produk nasional neto pada harga faktor. Ada dua, yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam satu negara dalam satu tahun tertentu. Barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut atau oleh penduduk negara lain. Yang kedua adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang hanya dimiliki oleh penduduk satu negara. Adapun metode pendapatan. Metode pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode output. Yang kedua adalah metode pendapatan atau penerimaan. Yang ketiga adalah metode pengeluaran. Adapun kebijakan berdasarkan pendapatan nasional, ada beberapa kebijakan. Yang pertama adalah mengenal permasalahan yang akan diatasi dengan kejelasan data-data yang dilengkapi dan benar yang diperlukan untuk mengambil keputusan tentang permasalahan yang dihadapi, baik bersifat umum maupun khusus. Yang kedua adalah mempunyai kejelasan sasaran, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang ketiga adalah berdasarkan pada teori atau hipotesis tertentu. Yang keempat adalah persiapan pelaksanaan kebijakan yang baik. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian. Yang dimaksud di sini adalah hasil perhitungan pendapatan nasional dapat mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara industri, pertanian atau jasa, seperti Indonesia negara pertanian atau agraris, sedangkan Amerika Serikat negara di Eropa dan Jepang adalah negara industri. Adapun yang kedua adalah membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang dimaksud di sini adalah melalui perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui besarnya pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun, yang membebani informasi tentang kenaikan atau penurunan perekonomian, perubahan struktur ekonomi, pertambahan dan pengurangan kemakmuran material, dan kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita berdasarkan jumlah penduduk. Adapun manfaat yang ketiga adalah membandingkan perekonomian antara bangsa atau daerah. Yang dimaksud di sini adalah melalui perhitungan perekonomian suatu negara dengan negara lain atau suatu daerah dengan daerah lain dapat dibandingkan, yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh suatu negara atau daerah tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan negara atau daerah lain. Yang manfaat yang keempat ataupun manfaat yang terakhir adalah merumuskan kebijakan pemerintah. Adapun yang dimaksud di sini adalah pendapatan nasional berguna
untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah untuk membangun. Adapun kendala perhitungan pendapatan nasional adalah yang pertama, data produksi dan pendapatan masyarakat yang diperoleh tidak lengkap. Yang kedua adalah data yang tidak tersedia atau tercatat bukan data akurat atau tepat, tetapi merupakan data-data estimate sehingga tingkat kepercayaan dan kebenaran rendah. Nah, itulah tadi saya sudah membahas tentang pendapatan negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman Anda. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan ke video ke-9 ya guys. Jangan lupa.